Halo semuanya, sebelumnya kemarin kita sudah belajar praktik switch ya. Untuk sekarang kita akan belajar yang namanya meremote real device. Bisa dilihat di sini ada kabel, laptop, PC dan juga switch. Di sini juga ada port-port yang disebut interface, yang dimana interface ini bisa dijadikan akses point untuk internet, PC dan laptop. Nah, ini adalah port console. Port console ini berfungsi untuk mengkonfigurasikan atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel ini. Nanti kabel ini akan tersambung pada konsol, lalu pada laptop, dan juga bisa pada PC. Oke, sekarang kita akan meremote menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita pilih yang ini, routernya, simpan, lalu kita pilih PC-nya. Nah, bisa dilihat connectionnya, ini jenis-jenis kabelnya. Untuk automatically, kabel petirnya udah default ya. Kalau kita menghubungkan FA itu pakai ini. Namun untuk remote kita akan pakai kabel yang ini. Kita sambungkan dari switchnya, klik konsol, lalu hubungkan ke PC pada RS232. Untuk konfigurasi sebenarnya ada dua, yaitu langsung masuk ke switchnya, lalu ke tab CLC. Namun, di sini kita akan mencoba mengkonfigurasikan menggunakan PC. Caranya kita masuk tadi tab kabelnya, buka PC-nya, masuk ke tab desktop, terminal, oke saja. Dan bisa dilihat sendiri kita bisa mengkonfigurasikan di sini. Sebenarnya sama aja untuk konfigurasinya. Cuman untuk real device switch ini tidak ada tampilannya. Jadi bisa menggunakan remote ini. Sekarang kita akan belajar perintah dasar Cisco. Kita buka saja pada tab CLI. Bisa dilihat sini, ini ada simbol lebih dari yang artinya itu kita sudah masuk ke mode user atau level user. Kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi. Sebenarnya di mode user ini tidak bisa dikonfigurasi sih, cuman kita ngetes aja. Ada telnet, SSH, ping dan lain-lain untuk mode user. Sekarang kita ketikkan enable saja seperti ini lalu enter. Nah, untuk tanda pagar yang di bawah itu artinya kita sudah masuk ke mode kedua yaitu mode privilege. Dan di sini kita bisa menggunakan banyak komen-komennya ya. Sekarang kita masukkan saja const yang untuk masuk ke mode global configuration. Kalau ada tulisan config gitu di bawah seperti ini artinya kita sudah masuk ke global configuration yaitu dimana kita bisa mengkonfigurasikan semua yang kita mau konfigurasikan. Sebenarnya di sini banyak banget komen-komennya. Spasi. Nah, di sini banyak ya. Kalian bisa konfigurasi pada menu config. Nah, di menu privilege kita coba ketik untuk kembali. Kita ketik X. Nah, atau kita ketik const, itu kita ketik exit untuk kembali. Pada mode privilege ini cuma bisa menggunakan komen-komen yang ini ya, tapi tidak bisa melakukan konfigurasi atau mengubah isi datanya. Untuk mengubah isi datanya, kita harus masuk pada mode global. Kita bisa enter dan seperti ini ya. Sekarang kita akan belajar enable password dan secret ya. Kita tambahkan switchnya. Yang pertama ini. Lalu kita buka switch, masuk ke CLI, dan kita tunggu sampai dia sudah siap untuk dikonfigurasi. Jika sudah seperti ini, kita ketik N, lalu const, enter. Nah, lalu kita ketikkan enable password dengan password yang akan kita pakai. 123 ya ini ya, contohnya. Lalu kita exit, dan exit lagi ya. Nah, sampai seperti ini. Kita ketik lagi N, dan kita disuruh masukkan password kita tadi yang 123. Kenapa nggak muncul ya? Karena dari defaultnya emang gitu, agar siapapun yang melihat tidak tahu apa passwordnya. Sudah kita tulis password kita tadi, kita ketik show run di sini, enter. Nah, kita enter terus sampai kita bertemu lagi dengan switch ini. Kita tulis const, kita masukkan enable secret dan isi dengan password yang kita mau sembunyikan itu Cisco. Sampai seperti ini. Lalu kita tulis N,
Lalu masukkan secret passwordnya itu Cisco. Lalu kita ketik Syauran. Dan ketemu ya ini, nah yang ini itu secretnya. Lalu kita enter terus. Dan kita ketik const dan kita ketik service password encryption, enter. Lalu kita ketik exit, lalu Syauran. Nah jadinya yang ini ya, tetapi lebih disarankan pakai enable secret ya. Sekarang kita akan membahas untuk konfigurasi pada router ya. Tambahkan routernya, aku pilih yang ujung ini, simpan di sini. Lalu kita tambahkan switchnya di sini, dan kita tambahkan PC satu di sini, tambahkan lagi di sini, lalu tambahkan lagi di bawahnya router di sini. Nah, di situ. Di sini aku mau mengganti namanya dulu biar lebih mudah. Nah, udah. Lalu kita ke connection, kita pakai yang petir ini, yang auto. Kita bukan dari router ke switch, terus lalu dari switch ke PC1, lalu dari switch ke PC2, dan dari router ke PC3. Nah, seperti ini. Kalian pasti tahu kan, kalau topologi seperti ini tuh dimana PC1, PC2 itu berbeda blok subnet dengan PC3. Karena sudah beda segmen. Apa sih segmen itu? Dia itu kayak artinya tuh kayak port di router. FA00 itu kan segmen 1 dan FA01 itu di segmen 2. Itu sebagai perumpamaannya. Itu kayak router dan PC3 itu FA01, switch PC2 dan 1 itu FA00. Di sini kita berikan IP untuk FA00-nya itu 10.10.10.1 dan untuk FA01-nya itu 20.20.20.1. Lalu ke PC satunya itu 10.10.10.2. Dan untuk PC 2-nya itu 10.10.10.3. Dan untuk PC 3-nya kita masukkan 20.20.20.2. Setelah itu kita ke routernya, kita klik di sini. Lalu kita kasih LI-nya. Dan kita enter yes, no. Ini awal kita enable ya. Lalu kayak config terminal, terus kita masukkan interface fast internet 00. Lalu juga exit. Pilotnya tadi kita ketik aja interface FA00. Oke. Setelah itu ketikkan shutdown. Nah, seperti ini. Kita exit. Setelah itu kita masukkan interface FA01-nya. Nah, setelah ini kita bisa lihat yang tadinya merah itu tombolnya jadi hijau sekarang ya. Lagi kita exit, lalu ketik interface FA00 dan masukkan IP-nya, address itu 10.10.10.1 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Lalu kita exit lagi, enter, lalu kita ketik show IP interface brief. Nah, di sini terlihat masing-masing IP FA-nya ada. Di sini juga statusnya up, yang dimana dia berjalan dengan baik, dan kalau down itu tidak berjalan dengan baik. Lalu kita ke PC1 untuk memasukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.2 dan subnet max-nya itu 255.255.255.0. Kita masukkan gateway-nya 10.10.10.1 ya. Sekarang kita ke PC2-nya, masukkan IP itu 10.10.10.10.3
dan subnet max-nya sama, itu 255, 255, 255, 0. Dan gateway-nya sama 10, 10, 10, 1. Ke PC3 nya gini yang udah berbeda ya. Kita masukkan yaitu 20, 20, 20, 2, dan subnet max-nya itu 255, 255, 255, 0, dan gateway-nya 20, 20, 21. Di sini semuanya sudah dikonfigurasi. Kita akan coba kirim paket dari PC1 ke PC2. Terlihat statusnya itu sukses. Kita dari PC2 ke PC1 juga sukses. Kita coba blok subnet yang berbeda dari PC2 ke PC3. Oke, violet gak apa-apa. Lagi. Nah, ini sukses guys. Kita coba PC1 ke PC3 sukses. Oke. Segitu saja pembahasan konfigurasinya. Perintah N itu sama saja seperti perintah exit ya teman-teman. Kita buka routernya. Dilihat sendiri kita ada di mode privilege. Misalkan kita mau masuk ke mode global config, kita masuk saja ke interface FA00. Nah, untuk perintah exit itu kita masih berada di mode global config ya. Sekarang kita ketik config aja. Habis itu kita tulis interface FA00. Nah, untuk perintah exit itu kita masih berada di mode global ya teman-teman. Kita ketik exit, setelah exit kita ketik N untuk kembali ke mode privilege. Segitu saja pembelajaran hari ini, sampai jumpa di modul berikutnya.